kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik Satria, sungguh sangat sukacita bisa berjumpa kembali dengan kalian. Walaupun saat ini kita masih berjumpa secara online, Koko harap kita semua tetap bersukacita ya. Ya adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam sesi firman, Koko ada sedikit pertanyaan nih buat kalian. Kira-kira adik-adik sekalian ini merupakan anak-anak yang mudah percaya terhadap orang lain atau anak-anak yang tidak mudah percaya? Nah adik-adik, coba kalian jawab ya. Sekarang Koko mau kasih lihat nih beberapa gambar berikut. Yuk kita lihat gambarnya. Papa Mama Terry adalah orang yang sangat kaya. Biasanya Terry mendapatkan apa saja yang diinginkannya. Apakah informasi ini mengubah pendapatmu tentang Terry? Menurutmu, apakah kamu bisa mempercayai janji Terry? Sarah selalu bertengkar dengan siapa saja. Karena ia sering bertengkar, ia hampir tidak punya teman. Apakah menurutmu Sarah akan menepati janjinya? Rosie selalu melakukan apapun yang ia katakan, sehingga orang-orang bisa mempercayainya. Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi ini? Apakah menurutmu kamu bisa mempercayai Rosie sepenuhnya? Hampir semua orang di lingkungan itu pernah ditipu oleh Chris. Masihkah kamu mempercayai Chris? Adik-adik, kalian pernah gak sih merasa ditipu atau merasa kecewa? Mungkin karena teman-temanmu atau anggota keluargamu itu mengingkari janjinya kepada kalian. Kira-kira bagaimana perasaan kalian ketika hal itu terjadi kepada diri kalian? Lalu, coba kalian bayangkan, jika kalian harus menunggu waktu yang sangat lama sampai orang tersebut dapat menepati janjinya. Apakah kalian kecewa? Atau bagaimana? Nah, adik-adik, di Alkitab juga ada suatu cerita nih, di mana orang tersebut harus menunggu sangat lama sampai janjinya tersebut dapat ditepati. Yuk kita sama-sama dengarkan firman hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam sesi firman, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh terima kasih. Tuhanlah sumber sukacita kami. Tuhan, bahwa kami senantiasa menjadi anak-anak yang bersukacita. Tuhan, di dalam segala kondisi, Tuhan, firman-Mu lah yang menjadi sukacita kami. Tuhan, kami persiapkan hati kami, kami bisa terbuka terhadap setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jadi, tema cerita kita hari ini adalah Aku Percaya Janjinya. Adik-adik masih ada yang ingat tentang kisah Abraham? Jadi adik-adik, Abraham ini awalnya bernama Abram. Saat itu ia tinggal di suatu kota yang bernama Ur-Kasdim. Ia tinggal bersama istrinya yang bernama Sarai. Di Ur-Kasdim juga tinggal kakeknya Abram dan ayahnya Abram. Jadi Abram ini lahir dan tinggal di Ur-Kasdim. Sampai suatu hari Tuhan meminta Abram untuk keluar dari Ur-Kasdim. Kira-kira kenapa ya Tuhan meminta Abram untuk keluar dari Ur-Kasdim? Lalu menurut kalian Ur-Kasdim itu kota yang seperti apa ya? Nah adik-adik, kalian perlu memecahkan teka-teki berikut untuk menemukan kota macam apakah Ur-Kasdim itu. Pertanyaan yang pertama, Ur-Kasdim adalah kota yang? Ya,
Benar, jawabannya adalah megah. Jadi Ur Kasdim adalah kota yang megah. Lalu berikutnya, ada apa ya yang mengelilingi kota itu? Ya, jawabannya juga benar. Jawabannya adalah tembok. Ada tembok besar yang mengelilingi kota itu. Lalu pertanyaan berikutnya, di Ur Kasdim ini ada apa aja ya? Ya, di Ur Kasdim itu terdapat rumah-rumah, kuil-kuil, dan pelabuhan yang sangat bagus. Lalu, orang-orang di sana kira-kira menyembah apa ya? Ya, benar juga. Orang-orang di sana menyembah berhala. Bahkan, adik-adik, kalian harus tahu, mereka juga mengorbankan. Ayo, mengorbankan apa? Ya, jawabannya benar. Mereka mengorbankan manusia. Nah, itulah adik-adik mengapa Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, agar Abraham ini bisa menyembah Tuhan yang hidup. Jadi adik-adik, ketika Abraham keluar dari kota Ur Kasdim, ia pergi bersama dengan Sarai istrinya, Terah ayahnya, dan juga bersama keponakannya yang bernama Lot. Saat itu mereka hendak pergi ke suatu kota yang bernama Haran. Ketika mereka sampai di kota Haran, mereka tinggal dan menetap di sana. Sampai suatu waktu, Terah ayah Abraham meninggal di sana. Setelah Terah ayah Abraham mati, saat itu Tuhan kembali memanggil Abraham. Yuk kita sama-sama baca di Kejadian pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Saat itu ketika Abraham mendengar perkataan Tuhan, Abraham segera bersiap-siap untuk pergi bersama dengan Sarai istrinya, Lot keponakannya juga beserta dengan harta dan segala budak yang ia miliki. Saat itu Abraham sudah berusia 75 tahun. Dan kota yang mereka tuju saat itu adalah kota Sikem. Ketika tiba di kota Sikem, Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abraham. Yuk kita sama-sama baca di Kejadian pasal 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Setelah mendirikan mezbah di kota Sikem, Abraham kembali berpindah ke suatu pegunungan di sebelah timur Betel. Di sana ia pun kembali mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sesudah itu, Abraham kembali berjalan dan berjalan semakin jauh sampai akhirnya mereka tiba di suatu kota yang bernama Negeb. Namun ketika mereka sampai di sana, ternyata di tanah Negeb ini sedang terjadi bencana kelaparan, yang akhirnya membuat Abraham memutuskan untuk berpindah ke Mesir. Ketika Abraham sampai di Mesir, saat itu punggawa-punggawa Mesir melihat Sarai ini sangat cantik. Sampai akhirnya Firaun memutuskan untuk membawa Sarai ke istananya dan ingin menjadikannya sebagai seorang istri. Saat itu ia juga menawarkan untuk memberikan hadiah yang sangat banyak kepada Abraham. Tetapi adik-adik, Tuhan tidak tinggal diam. Ketika ia melihat Sarai ingin dijadikan istrinya Firaun, saat itu Tuhan memberikan tulah yang sangat hebat kepada bangsa Mesir. Sampai akhirnya Firaun memutuskan untuk mengusir Abraham keluar dari tanah Mesir. Setelah itu, Abraham pun kembali menuju ke tanah Negeb. Lalu ia berjalan mendekati mezbah yang pernah ia dirikan di dekat Betel. Adik-adik, kalian harus tahu bahwa Abraham ini sangat kaya. Bahkan ternak dan budaknya ini sangat banyak. Begitu juga dengan Lot keponakannya. Sampai di suatu waktu, gembala-gembala Abraham ini bertengkar dengan gembala-gembala Lot. Kira-kira apa ya yang Abraham lakukan? Jadi saat itu Abraham pun mengusulkan kepada Lot agar Lot memilih jalan yang mana. Ketika Lot memilih jalan ke sebelah kiri, maka Abraham akan berjalan ke sebelah kanan.
Begitu juga dengan sebaliknya adik-adik. Namun sayang sekali, karena Lot tidak tahu diri, ia memilih jalan lebih dulu. Ia memilih jalan yang menurutnya sangat baik. Padahal ya adik-adik ya, sebagai anak yang lebih muda, seharusnya Lot membiarkan Abram untuk memilih jalannya terlebih dahulu. Terlebih lagi, alangkah lebih baik jika Lot memilih untuk tidak berpisah dengan Abram, dan ia bisa meminta gembalanya untuk mengalah terhadap gembala-gembala Abram. Tapi Lot malah memilih untuk memisahkan diri dari Abram. Terlebih lagi, Abram adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Maka sangat baik jika seharusnya Lot memutuskan untuk tidak berpisah dari Abram. Ya, akhirnya saat itu Lot memilih untuk berjalan ke suatu lembah Yordan di dekat kota Sodom. Setelah Abram berpisah dengan Lot, Abram pun kembali melanjutkan perjalanannya sampai ia tiba di dekat pohon tabantin di Mamre di dekat kota Hebron. Di sana Abram kembali mendirikan mezbah bagi Tuhan. Adik-adik masih ingat dengan janji Tuhan kepada Abram sebelumnya, di mana Tuhan akan menjadikan Abram sebagai bangsa yang besar. Namun sayangnya, sampai saat ini Abram masih belum memiliki keturunan. Adik-adik, karena saat itu mereka masih belum memiliki keturunan, akhirnya Sarai, istri Abram, mengusulkan agar Abram menikahi Hagar. Jadi, Hagar ini adalah budaknya Sarai adik-adik. Akhirnya, saat itu Abram pun melakukan kesalahan yang sangat besar, di mana ia akhirnya menikahi Hagar, dan Hagar pun akhirnya melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Ketika Hagar melahirkan Ismail, saat itu Abram berusia 86 tahun. Adik-adik, saat itu Tuhan sangat kecewa terhadap apa yang Abram lakukan. Karena Abram mendapatkan keturunan dengan caranya sendiri. Ia tidak berpegang teguh terhadap janji Tuhan. Sampai akhirnya, Tuhan tidak berbicara kepada Abram selama 13 tahun. Adik-adik, saat itu Abram sudah berusia 99 tahun. Dan Sarai sudah berusia 89 tahun. Saat itu Abram merasa bahwa ia sudah melakukan hal yang benar, yakni mengambil Hagar sebagai istrinya untuk melahirkan seorang anak. Namun adik-adik, saat itu juga Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abram. Dan Tuhan kembali mengulangi janjinya kepada Abram. Tuhan juga mengubah nama Abram menjadi Abraham, yang artinya bapa dari banyak bangsa. Saat itu Tuhan juga mengubah nama Sarai menjadi Sarah, karena Sarah akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Adik-adik, menurut kalian, apakah saat itu Abraham dan Sarah masih percaya terhadap janji Tuhan? Awalnya, Abraham merasa tidak mungkin. Ia berkata, "Mana mungkin Tuhan, aku ini sudah tua." Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Saat itu juga, di suatu hari yang panas terik, Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham, di mana Abraham akan mendapatkan seorang anak dari Sarah, dan anak itu bernama Ishak. Adik-adik, dari kisah hari ini kita bisa melihat betapa Tuhan memberkati hidup Abraham. Tuhan memimpinnya keluar dari Ur Kasdim, Tuhan memberkatinya, sampai Tuhan juga menganugerahkannya seorang anak dari Sarah. Lalu coba kalian renungkan di dalam hidup kalian. Apakah Tuhan sudah menepati dan memimpin serta memberkati hidup kalian sampai saat ini? Lalu adik-adik, di dalam Alkitab banyak sekali janji-janji Tuhan. Apakah kalian percaya terhadap janji-janji Tuhan? Yuk kita baca salah satu janji Tuhan di kitab Efesus pasal 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Adik-adik, dari ayat ini kita bisa melihat, ketika kita menghormati ayah ibu kita menghormati orang tua kita, maka Tuhan akan memberkati kita dengan memberikan kita umur yang panjang. Pasti adik-adik semua mau dong mendapatkan umur yang panjang. Lalu untuk janji Tuhan yang berikutnya, kita bisa lihat di kitab Mazmur pasal 1 ayat 1-3.
Yuk kita sama-sama baca ayat ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adik-adik, dari janji Tuhan yang barusan kita baca, kita bisa melihat apabila kita melakukan segala sesuatu dan kita menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau kejahatan, berbau dosa, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan apapun yang kita lakukan pasti akan berhasil. Itu adalah salah satu janji Tuhan, adik-adik. Lalu adik-adik, apakah kalian percaya terhadap janji-janji Tuhan? Ya, kita harus percaya. Oke adik-adik, untuk mengakhiri sidang kita hari ini, yuk kita sama-sama bersatu di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh terima kasih ya Tuhan atas segala firman-Mu yang telah Kau berikan. Tuhan, bahwa kami senantiasa menjadi anak yang percaya terhadap diri-Mu. Tuhan, karena janji Tuhan ini adalah iya dan amin. Tuhan, sama seperti Tuhan memberkati Abraham, Tuhan, kami juga perlu pimpinan-Mu. Tuhan, terus dapatkan setiap diri kami terus senantiasa percaya akan diri Tuhan. Tuhan, terima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati ya.